Ibu hamil yang melahirkan. Siapa tahu malaikatnya kasihan sama kalian dan gak jadi masuk neraka? Jawab Reki dengan konyol. Akak gendong aku. Aku tak kuat jalan lagi. Ucap Anissa. Reki kebingungan. Cepatlah akak. Nanti aku melahirkan kat sini. Ucap Anissa. Ayo bantu aku mengangkatnya. Ucap Reki. Tak nak. Aku nak Jai. Kalau kalian angkat sama Sam, kalian boleh disangka sedang menculik aku. Ucap Anissa. Hade pusing. Benar nggak kata-kata Malaysianya begitu? Batin Anissa. Tanpa banyak kata Reki menggendong Anissa yang menurutnya sangat berat itu. Anissa tersenyum dari balik cadarnya. Air matanya kembali menetes. Setelah sekian lama, dia bisa mencium aroma khas suaminya lagi. Tak kuat lagi, Ansia terisak di dada Reki yang masih dalam keadaan menggendongnya itu. Kenapa dia menangis sampai seperti ini? Apa dia sangat kesakitan? Entah kenapa aku merasa begitu familiar saat menyentuhnya. Batin Reki. Apa perutmu sangat sakit? Tanya Reki yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Anissa. Setelah di tempat parkir, dua anak buah Dirim segera menaiki mobil yang mereka rental. Satu orang menyetir dan satu orang lagi berada di sampingnya. Sementara Reki berada di belakang memangku kepala Anissa yang masih berpura-pura kesakitan. Grab. Jari-jari Anissa menyelinap di sela-sela jari Reki yang membuat pria itu terkejut dan menatap mata Anissa. Kenapa? Kenapa matanya sangat mirip dengan mata Anissa? Batin Reki. Reki menarik tangannya dari genggaman tangan Anissa sembari memalingkan wajahnya ke arah luar jendela. Dia mengira kerinduannya pada Anissa sudah membuatnya jadi tidak waras. Koko, lihatlah. Ini Anissamu sayang. Batin Anissa. Tambah lagi kecepatan mobilnya. Ucap Reki. Mobil itu melaju lebih cepat dari sebelumnya setelah ditambah kecepatannya. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, mereka pun tiba di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di kota itu. Maaf Pak Cik, cukup suaminya saja yang boleh masuk. Ujar salah seorang perawat saat dua pria bertato itu ingin ikut masuk ke dalam. Tapi, tidak apa. Kalian tunggu di depan pintu. Aku nggak akan kabur. Kasihan ibu ini suaminya nggak ada. Ujar Reki. Dua pria itu terpaksa mengangguk. Reki tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Baginya inilah kesempatan agar bisa membuka email dengan cara meminjam ponsel wanita bercadar itu. Setelah pintu itu tertutup dan dikunci, Anissa tiba-tiba minta diturunkan. Anissa langsung berhambur ke pelukan Reki yang membuat tubuh pria itu menegang, sementara dokter dan perawat jadi kebingungan. Koko. Hiks. Anissa terisak, sementara Reki merasa aliran darahnya terhempas dari ketinggian saat mendengar wanita bercadar itu memanggilnya dengan sebutan Koko. Anissa tidak ingin membuang waktu dan segera membuka cadarnya. Mata Reki terbelalak saat tahu itu benar-benar Anissa sang istri yang sangat dia rindukan. Sayang, bibir Reki bergetar. Ya ini aku, cintamu. Ucap Anissa dengan air mata yang membasahi wajahnya. Cup, cup, cup. Reki menciumi tiap inci wajah Anissa membuat dokter dan perawat di situ jadi malu sendiri melihatnya. Reki kemudian menarik tangan Anissa dan menaikkan tubuh istrinya itu di atas tempat tidur pasien. Srekek. Reki menutup siram agar dokter dan perawat itu tidak melihat apa yang tengah dia lakukan saat ini. Tidak ingin berbasa-basi, Reki melumat habis bibir Anissa. Kerinduan yang mendalam membuat gairah di dadanya membuncah dan ambiar. Terlebih dengan Anissa, hamil tua membuatnya sangat bergairah saat ini. Hah. Cukup sampai di sini dulu sayang. Dengar. Aku tidak punya banyak waktu menjelaskan padamu kenapa aku ada di sini dan kenapa aku tidak bisa ikut pulang bersamamu sekarang. Aku bisa saja kabur bersamamu saat ini, tapi itu akan membahayakanmu dan anak kita. Bersabarlah sedikit lagi, sekarang aku sudah tahu keadaan kalian baik-baik saja dan itu sudah cukup bagiku untuk segera kabur dari sana. Ucap Reki. Lihat ini. Mereka menanamkan alat pelacak di tubuhku. Jadi tidak bisa juga kalau kita kabur sekarang. Keselamatanmu dan anak kita adalah yang utama. Apa perutmu masih sakit? Apa kamu sungguh-sungguh ingin melahirkan sekarang? Tanya Reki antusias.
Belum. Tadi aku hanya berpura-pura. 3 hari lagi jam 10 pagi jadwal operasi cesarku. Apa Koko bisa menemaniku? Anak-anak kita juga membutuhkanmu, sayang. Tanya Anissa. Anak-anak? Tanya Reki. Jadi kamu benar-benar belum membaca email dari Zakir, Reno, dan Rio ya? Tanya Anissa. Reno dan Rio? Tanya Reki. Ya, mereka masih hidup. Kami semua diselamatkan oleh Zakir. Dan anak kita tidak cuma 1 tapi 3. Jawaban Anissa sangat mengejutkan Reki. Mata pria itu berkaca-kaca karena terharu. Ini sangat hebat, sayang. Tidak sia-sia kita bercinta pagi, siang, dan malam. Ucap Reki sembari tergagah. Aku kangen Koko. Rengek Anissa sembari masuk dalam pelukan Reki kembali. Aku lebih lagi. Aku sangat-sangat merindukanmu. Aku sudah tidak sabar ingin bercinta lagi denganmu. Bisik Reki yang membuat Anissa tersipu. Deheman dokter menyadarkan 2 sejoli itu bahwa di ruangan itu masih ada orang lain selain mereka. Sayang, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak bisa berjanji kalau bisa menemanimu saat lahiran nanti. Tapi yang pasti kamu harus suruh Zakir ke sini besok jam 11 siang. Bawakan aku ponsel berukuran mikro serta SIM card. Jangan menghubungiku biar aku yang menghubungi kalian kalau ada kesempatan. Kalau kalian menghubungiku, takutnya ketahuan. Apa kamu mengerti? Tanya Reki yang dijawab anggukan kepala oleh Anissa. Aku tunggu Zakir di lobi rumah sakit dengan jaket hitam ini juga. Sekarang aku harus pergi agar mereka tidak curiga. Setelah nanti ponsel di tanganku, Reno, Rio, Zakir tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sambung Reki. Tapi yang menjagamu cuma 2, kita bisa mengatasinya dan kabur bersama. Ucap Anissa. Kalau cuma sekedar kabur memang bisa, tapi masalahnya tidak tuntas. Minimal mereka harus dijebloskan ke dalam penjara agar tidak mengganggu keluarga kita lagi. Ujar Reki. Hiks, aku masih kangen. Anissa terisak dalam pelukan Reki. Maafkan aku karena tidak bisa di sampingmu di saat kamu butuh. Tapi percayalah, tidak ada 1 hari pun tanpa aku memikirkanmu. Aku sangat mencintaiku, sayang. Ucap Reki. Anissa dan Reki kembali berpagut mesra sebelum akhirnya Reki pergi meninggalkan Anissa yang masih menahan rindu yang bersarang di dada. Bab ke-54, berbunga-bunga. Sudah melahirkan? Laki-laki apa perempuan? Kedua orang kepercayaan diri mendadak ikut kepo saat Reki keluar dari ruangan dokter. Mana aku tahu. Aku bukan suaminya. Lagi pula kata dokter dia mau dioperasi sesar, jadi nggak mungkin kita nungguin dia. Ngapain kita nungguin dia? Mending kita pulang. Aku sudah sangat capek. Jawab Reki sembari pergi dari hadapan kedua pria itu. Kedua pria itu bisa bernafas lega karena alat pelacak di tubuh Reki masih terlihat aktif dan bergerak sesuai di ponsel mereka. Sekarang kita mau kemana? Tanya salah seorang pria bertubuh besar. Apalagi kalau bukan membelikan pesanan tuanmu itu. Dia ingin buah apel dan anggur. Juga beberapa botol wine. Jawab Reki. Habis itu kita pulang ya. Kakiku sudah pegal. Iya. Jawab Reki. Mereka pun kembali ke supermarket untuk membeli pesanan dirim. Dan pergi ke suatu tempat untuk membeli minuman untuk pria itu. Tanpa kedua pria yang mengawalnya tahu, hati Reki sedang berbunga-bunga saat ini. Pria itu bahkan mengusap-usap lembut bibirnya karena merasa ciuman Anissa masih melekat di sana. Aku benar-benar sudah jatuh cinta pada istriku. Hari ini aku sangat bahagia sekali. Selain tahu istri dan sahabatku masih hidup, aku mendengar berita bahagia lainnya. Bahwa aku akan memiliki 3 orang anak sekaligus. Benar-benar dahsyat bibitmu, Reki. Tidak sia-sia tiap malam ganti lenjeri baru. Aku berharap ketiga anakku laki-laki semua. Reki tergagah dalam hati. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di hotel. Sementara itu di tempat berbeda keluarga Anissa dilanda kepanikan karena Anissa tiba-tiba menghilang. Namun di saat kepanikan itu melanda, Anissa tiba-tiba membuat panggilan untuk Lieni. Nisa, kamu di mana, nak? Tanya Lieni dengan nada panik. Nisa lagi di jalan menuju pulang, Ma. Apa kalian sudah makan? Tanya Anissa. Kok pulang gak bilang? Kita belum makan karena panik nyariin kamu. Jawab Lieni. Ya sudah, kalian makan aja dulu, habis itu pulang. Nanti di rumah akan Nisa ceritakan semuanya.
ujar Anissa. Lieni menghela nafas panjang dan kemudian mengakhiri panggilan itu. Gimana, Bu? Apa Anissa baik-baik saja? Tanya Mashito khawatir. Dia baik-baik saja dan sekarang sedang menuju jalan pulang. Kita makan dulu, habis itu kita pulang ke rumah buat mendengar cerita Anissa. Jawab Lieni. Mereka pun bisa makan siang dengan tenang setelah tahu keadaan Anissa baik-baik saja. Dan sesudah makan siang, mereka pun memutuskan kembali ke rumah. Sementara itu, setelah selesai mengabari Lieni, Anissa membuat panggilan untuk Zakir. Halo Ja, sapa Anissa di seberang telepon. Ada apa Kak Anissa? Tanya Zakir. Za, apa kamu sibuk? Kalau nggak sibuk, bisakah kamu datang ke rumah sekarang? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Jawab Anissa. Aku nggak sibuk. Tapi kalau boleh tahu mau bicara soal apa, Kak? Apa ini tentang rencana operasi sesar yang akan dilaksanakan 3 hari lagi? Tanya Deskir. Bukan. Ini tentang Koko, tadi aku bertemu dengan dia. Jawab Anissa. Apa? Yang benar, Kak? Ya sudah, aku ke rumah Akak sekarang. Ucap Zakir yang langsung mengakhiri panggilan itu. Tidak jauh berbeda dengan Reki, Anissa saat ini sedang senyum-senyum sendiri saat mengingat pertemuannya dengan Reki beberapa waktu yang lalu. Dia juga merasa ciuman suaminya itu masih terasa menggigit di bibirnya. Bahkan sejujurnya dia tidak bisa lagi membendung gairah yang terlanjur membuncah saat Reki mengobrak-abrik isi dalam mulutnya dan tangan Reki yang meremas-gemas di bokongnya. Membayangkan itu semua membuat dada Anissa berdebar dengan area wanitanya yang sedikit berkedut. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya lagi. Aku sangat ingin saat lahiran nanti dia menemaniku untuk menyambut ketiga buah hati kami. Batin Anissa. Hah, Anissa, semangat Anissa. Jangan jadi manusia serakah. Tuhan sudah mengabulkan satu doamu agar segera bertemu suamimu. Sekarang dia sudah mempertemukanmu, bahkan dia sudah menciummu dan mencium perutmu. Jadi jangan rewel, jangan cengeng. Suamimu sedang berjuang agar dia bisa bersatu kembali denganmu dan keluarganya. Batin Anissa. Ceklek. Dirim membuka pintu dan mendapati Reki berada di depannya dengan menenteng beberapa barang belanjaan. Kenapa lama sekali pulangnya? Kamu kan tahu aku tidak bisa jauh darimu. Tanya Dirim. Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku pecahkan botol minuman ini di atas kepalamu. Jawab Reki. Ini buah dan minuman pesananmu. Sambung Reki. Itu kamu beli apa? Tanya Dirim sembari menunjuk ke arah paper bag yang ada di atas tempat tidur. Aku membeli beberapa baju kaos dan juga satu jaket. Jawab Reki. Kamu tidak membelikan aku? Tanya Dirim. Kenapa aku harus membelikanmu? Kamu juga tidak memberikan uang banyak padaku. Lagi pula aku tidak tahu selera pakaian kaum Homreng seperti apa. Sindir Reki. Coba lihat. Ucap Dirim sembari menumpahkan semua isi paper bag itu. Apa sih? Sudah dibilang cuma baju kaos sama satu jaket. Ucap Reki. Aku mau jaketnya. Ucap Dirim sembari meraih jaket yang di atasnya terdapat bulu-bulu halus. Enak aja. Kalau mau beli sendiri dong. Ucap Reki sembari menyambar jaket itu dari tangan Dirim. Pelit banget sih sama pacar sendiri. Ucap Dirim. Pacar Mbah Mun degat. Kalau mau yang ini saja. Ucap Reki sembari melempar baju kaos ke arah Dirim. Iya sayangku. Apapun pemberianmu akan aku terima. Ucap Dirim sembari mencium baju kaos berwarna army yang Reki lemparkan padanya. Dasar sinting. Batin Reki. Moodku lagi bagus. Jangan sampai kacau gara-gara berdebat dengan kaum sadem ini. Hari ini aku putuskan gak mau mandi agar bekas ciuman Anissa tidak hilang. Hehehe. Reki terkekeh dalam hati. Reki kemudian berbaring di atas kasurnya sembari memejamkan mata. Namun bukan tidur, melainkan sedang mengingat-ingat pertemuannya dengan Anissa beberapa waktu yang lalu. Dia tidak ingin Dirim curiga padanya. Saat ini, dia juga harus memikirkan caranya agar bisa menemui Zakir di rumah sakit keesokan harinya. Kamu gak mandi? Kok jorok? Habis jalan gak bersih-bersih? Tanya Dirim. Kamu baru tahu kalau aku jorok. Aku bahkan bisa tidak mandi selama seminggu. Kamu yakin masih suka sama aku? Tanya Reki. Namanya cinta. Biar kamu gak mandi setahun pun tidak masalah.
Jawab Dirim. Dasar sinting. Umpat Reki yang masih bisa didengar oleh Dirim hingga membuat pria itu tergagah. Sementara itu di tempat berbeda, Anissa tengah menunggu kedatangan Zakir dan keluarganya di ruang tamu. Sepertinya masih lama. Aku lapar sekali, aku makan dulu deh. Gumam Anissa. Anissa memutuskan makan siang terlebih dahulu karena perutnya sudah sangat lapar. Setelah selesai makan, tidak berapa lama kemudian Zakir dan keluarga Anissa datang nyaris bersamaan. Endok, kamu udah apa-apa kan? Tanya Mas Shito sembari memeriksa putri semata wayangnya itu. Aku baik-baik saja, Bu. Bahkan aku terlampau baik saat ini. Ayo duduklah. Aku ingin menceritakan kabar bahagiaku hari ini. Ujar Anissa. Kabar bahagia? Kabar apa? Tanya Lieni. Tadi, saat pergi ke toilet, Nisa tidak sengaja ketemu sama Koko Reki. Jawab Anissa yang sengaja berhenti sejenak hanya untuk melihat respon semua orang saat mendengar perkataannya. Kak Koko, mana mungkin dia ada di sini? Kamu salah lihat kali, Nis. Tanya Lieni. Aku nggak mungkin salah, Ma, tapi yaitu dia dikawal oleh 2 orang jahat. Karena kehabisan akal, aku pura-pura saja sakit perut melahirkan. Koko langsung mendekat dan aku langsung minta diantar ke rumah sakit agar aku punya kesempatan bertanya padanya. Sampai di ruang pemeriksaan, aku langsung membuka cadarku dan dia juga terkejut melihat keberadaanku. Sesuai dugaan kita, kalau selama ini dia mengira aku, Rio, dan Reno sudah meninggal. Dia sangat bahagia saat tahu aku sedang mengandung anak kembar 3 saat ini. Sambung Anissa. Kalau tahu begitu, kenapa tidak membuat kehebohan saja di rumah sakit? Pasti kedua penjahat itu akan mati digebukin orang banyak. Tanya Lieni. Koko tidak ingin hanya berakhir seperti itu, Ma. Dia bilang dia bisa saja kabur, tapi itu artinya penjahatnya tidak tertangkap dan dengan bebas berkeliaran. Dengan begitu mereka bisa kapan saja mengganggu keluarga kita lagi. Terlebih tadi Koko memperlihatkan suatu benda yang tertanam di bawah kulit lehernya. Jawab Anissa. Benda tertanam? Benda apa itu? Tanya Rahmat. Alat pelacak. Itulah sebabnya dia tidak bisa pergi dengan bebas. Gerak-geriknya selalu diawasi. Jawab Anissa. Benar-benar gila. Lalu mau apa mereka datang ke sini? Tanya Zakir. Aku rasa mereka datang buat liburan. Bisa jadi ke Malaysia adalah saran dari Koko yang ingin mencari celah agar bisa bertemu dengan Muza. Jawab Anissa. Denganku? Tanya Zakir. Ya, tadi dia berpesan sama aku kalau kamu harus menemui dia jam 11 di lobi rumah sakit. Dia akan pakai jaket warna hitam. Dan satu lagi, dia ingin kamu membelikan dia ponsel berukuran mikro serta SIM card-nya juga. Dia bilang kamu, Rio, Reno, dan Papa Sudibyo pasti tahu apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Jawab Anissa. Baiklah, aku paham. Kalau begitu aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Aku akan cari ponsel kecilnya dulu. Oh ya, rumah sakit mana? Tanya Zakir. International Hospital. Jawab Anissa. Baiklah. Ucap Zakir. Oh ya, Koko bilang nanti kita jangan ada yang menghubungi dia. Hanya dia yang boleh menghubungi kita. Itu untuk meminimalisir ketahuan oleh Dirim dan Hilman. Ujar Anissa. Hah? Ya Tuhan, minimal Mama sedikit lega karena Koko baik-baik saja saat ini. Zakir, makasih ya. Karena kamu sudah banyak membantu. Ucap Lieni. Sama-sama Makcik. Ya sudah, aku pergi dulu. Ucap Zakir yang kemudian langsung pergi dari rumah itu. Tujuan Zakir tentu saja ingin membelikan Reki ponsel dan SIM card berukuran mini. Setelah mendapatkannya, dia pun pulang dan menyimpan beberapa kontak yang bisa dihubungi oleh Reki nantinya. Zakir juga tidak lupa mengisi kartu itu dengan pulsa agar sahabatnya itu tidak kesulitan nantinya. Dan keesokan harinya sesuai perjanjian, Zakir mendatangi International Hospital. Pria itu sengaja datang 1 jam lebih awal dari waktu yang dijanjikan agar waspada kalau terjadi situasi darurat. Sementara itu saat ini Reki masih berada di hotel dan sedang memikirkan cara agar bisa datang ke rumah sakit lagi. Aduh, perutku sakit banget nih. Mana melilit lagi. Reki tampak meringis kesakitan. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dirim dengan ekspresi panik. Kayaknya aku ketularan Diar nih. Kemarin kamu, sekarang aku yang kena. Aku paling nggak bisa kalau kena diarah. Jawab Reki sembari pura-pura masuk ke dalam kamar mandi.
Lama berada di dalam sana membuat Dirim tidak sabar dan menggedor toilet itu. Sayang, apa kamu baik-baik saja? Tanya Dirim dari luar pintu. Nggak baik. Perut aku sakit sekali. Jawab Reki. Setelah menunggu lebih dari 5 menit, Reki keluar dengan berpura-pura lemas. Aku kalau diare biasanya diopname pakai cairan infus khusus. Apa kamu bisa mendatangkan dokter ke sini? Aku benar-benar sudah lemas sekali. Ujar Reki yang kemudian berbaring lemas. Itu terlalu merepotkan dan lama. Ayo kita ke rumah sakit saja biar kamu bisa diopname. Ujar Dirim. Tapi aku nggak mau merepotkan kamu. Sudahlah belikan saja aku obat di apotik. Siapa tahu cepat sembuh. Reki berpura-pura menolak. Nggak repot, Hani. Duit kita sangat banyak. Masa iya manusia jutaan dolar sepertimu memakan obat warung biasa? Tunggu biar aku menelpon orang kita agar mengantar kamu ke rumah sakit. Ujar Reki. Makasih ya. Sepertinya jaket itu aku beli karena menyiapkan diri ke rumah sakit. Sekarang aku jadi mulai meriang kedinginan. Ujar Reki. Ya ampun kamu ini kalau sakit borongan rupanya. Aku ngerti banget kalau sedang diarah. Karena kemarin aku sudah merasakannya. Tapi kalau nyambi demam juga reaksi tubuhmu terlalu berlebihan. Ujar Dirim. Aku kalau diarah memang begini. Jarang kena, tapi kalau kena nyusahin. Oh, sakit perut lagi. Reki kembali masuk toilet. Saat keluar dari dalam toilet, Reki melihat Dirim tampak mengobrol dengan orang suruhannya. Sayang, kamu cepat ke rumah sakit ya? Ini mereka sudah siap ngantar kamu ke sana. Ujar Dirim. Kamu nggak ikut ngantar? Bagaimana kalau aku diopname? Tanya Reki. Mereka akan menjagamu. Aku tidak suka dengan suasana rumah sakit. Cepatlah pergi. Nanti perutmu bertambah parah. Jawab Dirim. Padahal bukan itu alasan sebenarnya. Itu karena Dirim fobia dengan jarum suntik. Bagus. Kalau Dirim tidak ikut, peluang tidak ketahuan akan semakin besar. Batin Reki. Kamu nggak takut aku kabur? Tanya Reki. Kamu nggak akan berani melakukannya. Keluargamu ada dalam genggamku. Jawab Dirim. Tangan Reki terkepal erat. Ingin rasanya Reki menghajar pria blasteran Turki itu. Kalaulah aku tidak tahu keluargaku dalam keadaan aman, mungkin aku akan kalang kabut. Kalaulah aku tidak memiliki misi sendiri, tentu sangat mudah bagiku bisa kabur darimu. Lihat saja Dirim, masa kehancuranmu sudah dihitung mundur. Batin Reki. Baiklah, aku pergi dulu. Ucap Reki yang kemudian pergi sembari memegangi perutnya. Reki kemudian mengenakan jaket bulu yang baru dia beli kemarin. Setelah selesai, dia keluar dari kamar itu dengan seringai di balik punggungnya. Kemana si Abdullah ini? Apa dia kesulitan untuk cari alasan agar bisa kesini lagi? Batin Zakir. Setelah menunggu hampir 15 menit, Zakir akhirnya melihat kedatangan Reki dari pintu depan dengan dikawal oleh 2 orang bertubuh tegap. Matanya langsung bersitatap dengan Reki, sehingga pria itu sedikit menarik sudut bibirnya. Untung aku melihat ke arah pintu. Dia bilang mau pakai jaket warna hitam. Kelahiran lusa, bukan? Kamu kembalilah ke Indonesia 3 hari lagi. Bicarakan ini pada Reno, Rio, dan juga Papa. Lacak nomor ponselku agar kalian bisa menemukan keberadaanku. Jawab Reki. Yang pasti tempat itu berada di pinggiran kota. Rumah mewah biasa namun memiliki markas bawah tanah. Rumah itu juga dikelilingi pagar dengan ketinggian kurang lebih mencapai 3 meter. Berhati-hatilah, katakan pada Rio atau Reno. Kalau membutuhkan senjata, pesan saja di tempat langganan. Jangan lupa belikan juga satu yang bagus untukku. Sambung Reki. Ada lagi? Tanya Zakir. Reki menoleh ke arah 2 orang suruhan Dirim yang masih menunggu antrian. Ajaklah kerjasama dengan salah seorang petugas medis di sini. Bagaimanapun caranya, aku harus masuk ke dalam ruang operasi saat Anissa lahiran nanti. Ucap Reki. Bukankah kamu sedang diawasi? Tanya Zakir. Aku kesini beralasan karena sedang terkena diare parah. Aku akan usahakan bertahan di sini selama 2 hari. Jawab Reki. Kalau begitu jadwal operasi Anissa saja yang dimajukan. Kata dokter kalau melakukan bedah sesar dalam minggu ini masih aman. Takutnya kalau kamu kelamaan di sini, orang itu akan curiga. Ujar Zakir. Baguslah kalau begitu. Aku serahkan semuanya sama kamu, Za. Ucap Reki.
Oke, aku pergi dulu kalau begitu. Ngomong-ngomong jaketmu bagus, ada bulu-bulunya lagi. Bulu apa yang kamu pasang di sana? Tanya Zakir yang syarat akan ejekan. Bulu hidungmu. Jawab Reki yang membuat Zakir hampir tertawa keras, kalau saja Reki tidak melototkan matanya. Sampai jumpa di misi selanjutnya. Ucap Zakir yang kemudian pergi untuk melakukan apa yang Reki minta. Sementara itu, orang suruhan Dirim baru selesai mendaftar untuk Reki. Pria itu kemudian dibawa ke ruang dokter umum untuk berkonsultasi. Zakir yang tidak jauh berada di dekat ruangan itu mengedipkan mata ke arah Reki dan memberikan simbol acungan jempol. Reki membiarkan dua orang bertubuh besar itu mengikutinya hingga masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Reki kemudian langsung disuruh berbaring di atas tempat tidur pasien sembari ditanya-tanya seputar penyakit yang Reki alami saat ini. Setelah diperiksa, Reki pun diputuskan untuk diopnama. Zakir sangat bisa diandalkan. Reki tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Pria itu kemudian dibawa ke ruang perawatan dan segera disuruh berganti pakaian pasien. Kalian kabari Dirim kalau aku diopnama di rumah sakit. Kalian dengar sendiri kan kalau usus dan lambungku bermasalah gara-gara aku sering memakan makanan pedas. Ujar Reki. Iya, Reki harus menahan sakit saat seorang perawat menusukkan jarum abocat yang biasa digunakan untuk menyambungkan selang infus. Setelah selesai memasang infus di punggung tangannya, perawat itu segera keluar dari ruangan itu. Halo bos, sapa anak buah Dirim dari seberang telepon. Bagaimana keadaan Reki? Apa dia benar-benar sakit? Apa ada sesuatu yang mencurigakan? Tanya Dirim. Dia benar-benar sakit, bos. Kami juga ikut masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Kami mendengar sendiri perkataan dokternya. Dokter bilang kalau usus dan lambungnya bermasalah karena dia sering mengkonsumsi makanan pedas. Di sini aman, tidak ada yang mencurigakan. Sekarang dia ada di mana? Tanya Dirim. Dia baru saja dipindahkan ke ruang perawatan. Kata dokter dia harus diopname minimal 3 hari untuk membersihkan usus dan lambungnya yang radang. Dia baru saja dipasang infus oleh perawat. Untung aku nggak ikut. Aku bisa pingsan kalau lihat perawat itu menusukkan jarum di tangan Reki. Batin Dirim. Baiklah. Kalian awasi dia terus, jangan sampai lengah. Kalau mau tidur gantian, jangan sampai dia menyelinap keluar atau memegang ponsel kalian. Mengerti? Tanya Dirim. Mengerti, bos? Dirim mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Dia memutuskan pergi keluar untuk mencari makan siang di luar hotel. Saat tiba di salah satu restoran mewah, tidak sengaja dia bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak dia temui. Yil, sapa seorang gadis berambut panjang sembari menggandeng seorang anak kecil berusia 4 tahun berjenis kelamin laki-laki. Dirim menoleh ke arah asal suara. Tidak banyak orang yang tahu nama panggilan kecil di keluarganya. Pria yang bernama lengkap Yil Dirim Brunat itu menatap wanita yang pernah mengisi hatinya itu dengan tatapan menyelidik. Apa kabarmu? Tanya Stefani. Mami, apa dia papiku? Tanya Steve. Stefani tidak menjawab, sebagai gantinya dia menyuruh putranya berkenalan langsung dengan Dirim. Pergilah dan jangan ganggu aku, ucap Dirim dengan kasar, hingga Steve yang baru mengulurkan tangannya terpaksa menarik tangannya kembali karena ketakutan. Apa begitu caramu berbicara dengan anak-anak? Apa bergaul dengan Jameson tidak hanya orientasimu saja yang tidak normal, tapi otakmu juga bermasalah? Tanya Stefani yang mulai tersulut emosi. Dia anakmu, bukan anakku. Jadi pergilah dari hadapanku, ucap Dirim. Kalau begini caranya sampai mati, aku akan mengklaim dia sebagai anakku seorang saja. Tidak perlu mengakui seseorang sebagai bapaknya, toh selama ini dia tidak tahu juga, ujar Stefani yang kemudian menggenggam tangan putranya untuk melangkah pergi. Apa maksud Stefani? Perkataannya seolah ingin menyeratkan kalau anak itu. Dirim menoleh ke arah Stefani yang semakin menjauh. Dengan langkah cepat Dirim mengejar wanita itu untuk memastikan rasa penasarannya. Tap. Dirim mencekal tangan Stefani hingga gadis itu menghentikan langkahnya. Apa maksud perkataanmu itu? Apa kamu ingin mengatakan kalau anak ini adalah anakku? Tanya Dirim. Ya, dia memang anakmu. Tapi itu tidak ada gunanya karena kamu juga tidak akan percaya. Jadi sebaiknya lupakan saja, jawab Stefani. Omong kosong. Mana mungkin dia anakku? Kamu terakhir kali berselingkuh dengan Rudy, kenapa dia jadi anakku?
Apa kamu sudah kehilangan akal? Tanya Dirim. Apa kamu berpikir aku senagup melakukan itu terhadap pria yang merenggut keperawananku? Pria yang sudah puas menikmati tubuhku di setiap ada kesempatan bercinta? Seharusnya kamu selidiki dulu, bukan malah mengambil keputusan jadi kaum homreng. Jawab Stefani. Kamu pikir siapa yang menyebabkan aku jadi begitu? Itu kamu, Stefani. Setidaknya dia setia padaku, bukan murahan seperti kamu. Hardik Dirim. Plak. Tangan Stefani gemetar setelah memberikan tamparan keras di wajah pria yang masih sangat dicintainya itu. Kau! Gigi Dirim bergemeratuk dan pria itu bermaksud ingin menjambak rambut Stefani, namun dihalangi oleh Steve. Jangan sakiti mamiku. Kata mami anak laki-laki tidak boleh menyakiti anak perempuan, laki-laki harus bisa melindungi perempuan. Om mau menyakiti mamiku, jangan-jangan om perempuan. Tapi kenapa berpakaian seperti laki-laki? Pertanyaan Steve membuat Stefani terkekeh dan duduk berjongkok. Sayang, papi kamu cuma bercanda, ucap Stefani. Mami, dia bukan papiku. Dia sendiri yang bilang kalau dia bukan papiku. Jadi mami tidak usah menyuruh aku memanggilnya papi. Mami carikan saja aku papi baru. Ucap Steve sembari menatap mata Dirim dengan tatapan permusuhan. Stefani memasang wajah memelas ke arah Dirim agar pria itu tidak melukai hati putranya yang sudah lama merindukan sosoknya. Apa dia sungguh-sungguh putraku? Tapi kalau dilihat-lihat wajahnya memang bukan seperti wajah orang lokal. Setidaknya aku tidak menyakiti hati anak ini. Aku harus mendengarkan dulu penjelasan Stefani. Batin Dirim. Dirim kemudian ikut berjongkok dan mengulurkan tangannya di hadapan Steve. Maaf. Tadi papi cuma bercanda. Papi mau kasih. Dirim bingung karena dia tidak tahu sama sekali nama dari anak di hadapannya itu. Namanya Steve Brunat. Ucap Stefani yang membuat Dirim terkejut karena wanita itu menyematkan nama belakang dirinya pada nama anak itu. Apa papi sudah pulang bekerja? Mami bilang papi bekerja di luar negeri. Apa uang papi sudah banyak? Tanya Steve. Ya, sangat banyak sekali. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Sekarang ayo kita makan siang bersama dulu. Ucap Dirim, namun matanya ke arah Stefani agar wanita itu menyetujui ucapannya. Ayo. Steve mau makan sama papi kan? Tanya Stefani. Iya. Apa kita bisa tidur sama-sama juga? Tanya Steve sembari menggandeng tangan kanan dan kiri Stefani dan juga Dirim. Stefani dan Dirim jadi kebingungan. Iya. Jawab Dirim. Setelah sampai di meja makan, Dirim mulai mencerca Stefani dengan banyak pertanyaan, sementara Steve dibiarkan menikmati makanan yang sudah dipesan. Kamu bilang kamu gak selingkuh dari aku. Coba kamu jelaskan apa maksudmu itu? Tanya Dirim. Suatu hari Jonathan mendatangiku ke rumah. Dia ingin aku memutuskan hubungan kita karena dia bilang sangat menyukaimu. Tentu saja waktu itu aku menolak, namun dia mengancamku. Dia bilang akan melenyapkanmu agar kami sama-sama tidak bisa memilikimu. Aku tahu kamu gak akan percaya. Kamu pasti sangat mencintai dia, bukan? Apa kalian sudah menikah? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, seolah pernikahan sesama jenis bukan hal yang tabu lagi baginya. Jonathan sudah meninggal. Jadi tidak bisa juga aku bertanya padanya. Aku butuh sampel DNA Steve. Ucap Dirim. Silakan saja. Tapi sejujurnya aku sangat lega karena Jonathan sudah tiada. Semoga kamu bisa kembali seperti dulu lagi, Hil. Jawab Stefani. Dirim tidak menjawab ucapan Stefani. Pria itu kini lebih fokus pada makanan di depannya. Apa kalian liburan di sini? Tanya Dirim. Akhir-akhir ini Steve sangat rewel. Dia selalu menanyakanmu dan berharap kepulanganmu. Mungkin Tuhan ingin menyudahi penderitaanku selama ini dengan mempertemukan kita di sini. Jawab Stefani. Apa kamu tidak menikah? Tanya Dirim. Status gadis hamil di luar nikah membuatku kesulitan mencari pasangan yang mau menerima Steve dengan tulus. Setelah diusir dari rumah, aku memutuskan tetap mempertahankan kandunganku. Aku bekerja paruh waktu agar bisa kuliah sambil bekerja. Tidak mudah melalui waktu 5 tahun tanpa sosok pendamping dan merawat anak seorang diri. Jawab Stefani dengan mata berkaca-kaca. Aku harus segera melakukan tes DNA. Kalau Steve benar-benar putraku, itu artinya aku sudah berbuat tidak adil pada Stefani tanpa aku sadari.
Dan Jameson berarti dia sudah membohongiku selama ini. Batin Dirim. Kapan kalian akan kembali ke Indonesia? Tanya Dirim. 4 hari lagi. Jawab Stefani. Kita akan lakukan tes DNA 4 hari lagi di Indonesia. Aku minta nomor kontakmu. Ujar Dirim. Stefani mengangguk dan kemudian memberikan nomor kontaknya pada Dirim. Setelah selesai makan, Dirim pun mengantar Stefani dan Steve pulang ke hotel. Namun saat Dirim akan pergi, tangan Steve menahannya. Papi mau kemana? Bukankah Papi mau tidur bersama? Tanya Steve. Apa kamu tidak keberatan memenuhi impiannya? Minimal malam ini saja. Setelah itu, aku akan memberikan pengertian padanya. Ujar Stefani. Ricky sedang berada di rumah sakit. Daripada aku sendirian, mending aku menyenangkan hati anak ini dulu. Batin Dirim. Dirim kemudian tersenyum ke arah Steve dan mengajak anak itu masuk ke dalam kamar. Stefani bisa bernafas lega karena dia akhirnya bisa menempati janjinya pada Steve. Kalian mandilah secara bergantian. Sebentar lagi jadwalku mengecek lambung dan ususku. Nanti kalian bisa menungguiku di depan ruang operasi. Ujar Ricky. Kenapa jadi ke ruang operasi? Tanya salah seorang pria berbadan besar. Di ruangan itu perut dan ususku akan dilihat dengan menggunakan USG. Kalau lambungku dan ususku masih bermasalah, maka akan dioperasi. Jawab Ricky. Tunggu dulu. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus memberitahu bos Dirim dulu. Kalau dia tidak setuju bagaimana? Kalau dia tidak setuju, apa kamu mau menggantikan usus dan lambungmu ke dalam perutku? Memangnya Dirim dokter dan bisa menyembuhkan penyakitku? Hanya Tuhan saja yang tahu betapa sakitnya perutku saat ini. Ucap Ricky. Bagaimana kalau usus dan lambungmu saja yang aku minta? Sementara kamu memakai usus dan lambungku. Biar kamu rasakan perutmu dipelintir tiap pagi, siang, dan malam. Sambung Ricky yang langsung dijawab gelengan kepala oleh salah seorang pria berkulit gelap. Tidak berapa lama kemudian 2 orang suster datang dan membawa Ricky dengan sebuah kursi roda. Kalian tunggu di sini, ucap Ricky. Apa kami tidak boleh masuk? Apa kalian pernah melihat orang dioperasi boleh membawa teman? Tanya Ricky yang dijawab gelengan kompak oleh kedua pria itu. Teman saja nggak boleh. Apalagi kalian bukan temanku. Ucap Ricky yang kemudian masuk ke dalam ruang operasi. Sesampai di dalam sana, Ricky langsung turun dari kursi roda dan menghampiri Anissa yang sudah berbaring di atas meja operasi. Anissa sengaja memilih dokter wanita yang menangani persalinannya agar wanita itu bisa membuka cadarnya. Koko. Hicks, aku takut. Anissa menangis saat melihat suaminya datang menghampirinya. Ricky duduk di sebelah Anissa sembari menggenggam erat tangan istrinya itu. Cup, cup, cup. Ricky menciumi tiap inci wajah Anissa dan terakhir mengecup bibir Anissa sedikit lebih lama. Jangan takut. Aku ada di sini menemanimu. Kamu pasti bisa, sayang. Kamu istri solehaku, Tuhan pasti melindungimu dan anak-anak kita. Ucap Ricky dengan mata berkaca-kaca. Koko jangan pergi sampai operasinya selesai ya? Ucap Anissa. Iya. Jawab Ricky. Kalian bisa sambil ngobrol. Karena kita tidak akan membius total pasien. Ucap dokter. Benarkah? Apa bisa seperti itu? Tanya Ricky. Bisa. Apa operasinya bisa dimulai sekarang? Tanya dokter. Lakukan. Ucap Ricky. Ricky tiba-tiba membaca beberapa ayat dalam Al-Quran untuk mempermudahkan istrinya itu melahirkan. Ayat yang sudah pernah menjadi hafalannya yang membuat Anissa meneteskan air mata haru. Haf. Ricky meniupkan nafasnya sebanyak 3 kali di atas ubun-ubun Anissa. Pria itu juga mengusap-usap puncak kepala Anissa saat dokter mulai melakukan pekerjaannya. Bab ke-55, bahagia. Apa Ibu Anissa merasakan sakit? Tanya dokter saat pisau bedah sedikit demi sedikit mulai menyayat permukaan kulit Anissa yang mulus. Tidak, dok. Hanya saja saya bisa merasakan saat pisau itu mengiris daging dan kulit perut saya. Jawab Anissa. Bagus. Itu artinya obat anestesinya sudah bekerja dengan baik. Kalian silakan saja mengobrol. Ucap dokter. Anissa menoleh ke arah suaminya yang ternyata tengah memalingkan wajah ke arah lain. Hei, kamu kenapa sayang? Tanya Anissa sembari meraih wajah Ricky yang ternyata sudah dipenuhi air mata. Kak Koko kenapa menangis?
Melihat Reki menangis, Anissa jadi ikut menangis. Hasid, kamu jangan nangis. Nanti anak kita ikut stres di dalam sana. Ucap Reki sembari menyeka air mata Anissa. Terus kenapa Koko menangis? Tanya Anissa. Reki mencium kening Anissa cukup lama dan air matanya pun menetes di sana. Maaf. Ucap Reki dengan lirih nyaris tak terdengar. Maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Seandainya kamu tidak menikah denganku, kamu. Kata-kata Reki terhenti saat tangan Anissa yang halus dan lembut menutup mulut suaminya itu dengan lelehan air mata. Koko adalah suami terbaik di dunia. Aku sangat bahagia bersamamu. Rumah tangga kita sedang dicoba, tapi itu tidak mengapa. Kita akan melalui cobaan itu bersama-sama. Meskipun di depan mataku dihadirkan pria yang lebih segala-galanya dari Koko, aku akan tetap memilihmu jadi suamiku. Baik di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Jadi jangan lagi Koko mengucapkan kata-kata seandainya yang akan membuat hati kita sama-sama terluka. Ucap Anissa. Tidak akan. Kamu hanya milikku dan akan selalu jadi milikku untuk selamanya. Aku mencintaimu sayang. Ucap Reki sembari mengecup punggung tangan Anissa berkali-kali. Anissa membelai-belai wajah Reki dengan lembut. Pria itu begitu menikmati elusan ibu jari Anissa dengan tatapan mereka yang beradu penuh cinta. Koko. Hen? Tanya Reki sembari sebelah tangannya mengusap-usap puncak kepala Anissa. Kenapa tidak Koko buang saja alat pelacak itu? Mumpung ada dokter di sini. Koko bisa melakukan bedah kecil. Tanya Anissa. Kalau aku mau, aku bisa membuangnya sejak lama. Benda ini sangat kecil dan hanya tersimpan di bawah kulit. Sangat mudah bagiku untuk membuangnya, bahkan dengan silet pun bisa. Jawab Reki. Tapi kenapa? Bukankah ini kesempatan Koko buat kabur? Tanya Anissa. Kalau dari awal niatku untuk kabur, aku tidak akan menunggu selama 6 bulan untuk mencari kesempatan berkomunikasi dengan Zakir. Aku ingin memberantas kelompok itu tanpa sisa. Melalui ponsel mini yang Zakir berikan, nanti Zakir, Reno, Rio, dan pihak kepolisian bisa melacak keberadaanku. Jawab Reki. Jumlah anak buah Dirim sangat banyak dan rata-rata memiliki perilaku menyimpang. Kejahatan yang Dirim lakukan bukan hanya memaksa melakukan peretasan, tapi juga melakukan perdagangan narkoba dalam jumlah besar dan perdagangan manusia khususnya wanita. Jadi semua itu harus diberantas. Kalau aku kabur dengan melepas alat pelacak ini, maka aku bisa membahayakan kalian. Mereka akan menyelidiki tentang keluargaku karena mereka tahu kalau kalian itu adalah kelemahanku. Sambung Reki. Jadi untuk sementara kita harus bersabar dulu ya sayang. Dirim orang yang sangat licin, hanya aku yang tahu seluk-beluk markas itu. Ditambah lagi musuh kita ada Hilman juga. Kalau dia tahu Rio dan Reno masih hidup, dia pasti akan melenyapkannya. Ujar Reki. Aku tidak bisa mengatakan pada Anissa kalau aku akan membuat perhitungan sendiri pada Hilman dan Dirim si manusia laknat itu. Batin Reki. Jangan lupa juga kalau Koko punya janji sama jaksa penuntut umum untuk membawa pelaku peretas ban dan data rahasia negara sebenarnya. Ucap Anissa. Itu kamu tahu kalau suamimu ini punya tanggung jawab mengembalikan kehormatan yang sempat tercoreng. Ujar Reki sembari mencolek hidung Anissa. Anissa menyunggingkan senyum dan kembali menatap penuh cinta. I love you. Ucap Anissa dengan gerakan bibirnya. Love you more. Ucap Reki sembari menggesek-gesekkan hidung mancungnya pada hidung Anissa. Tentu saja dokter, asisten dokter, dan 3 orang perawat yang menyaksikan bahasa tubuh pasangan pasutri itu jadi ikut meleleh. Kata-kata yang romantis juga bahasa tubuh yang selaras membuat mereka tahu kalau Anissa dan Reki benar-benar saling mencintai. Kok? Hen? Apa sayang? Tanya Reki dengan suara yang super duper lembut. Maukah Koko membacakan surat Yusuf dan Maryam untukku? Tanya Anissa. Tentu. Jawab Reki. Suster, boleh saya minta tolong? Tanya Anissa. Minta tolong apa, Bu? Tanya perawat. Tolong letakkan ponsel saya di situ. Saya ingin merekam video saat suami saya sedang mengaji untuk saya. Jawab Anissa. Sayang, itu nggak perlu. Ucap Reki. Please. Aku cuma ingin anak-anak tahu nantinya kalau saat mereka lahir, abinya menyambut mereka dengan penuh cinta dan doa. Ujar Anissa yang membuat Reki tersenyum. Apa kamu ingin anak-anak memanggilku dengan sebutan Abi? Tanya Reki. Anissa mengangguk dengan sunggingan senyum di bibirnya.
Aku ingin mereka memanggil kita dengan sebutan Abi dan Umi. Jawab Anissa. Sayang, panggilan Abi sangat tidak cocok denganku. Bisik Reki yang membuat Anissa jadi tergagah. Anissa tahu betul arah pembicaraan suaminya itu. Lalu Koko mau dipanggil apa? Tanya Anissa. Panggil aku Daddy. Jawab Reki dengan lantang. Oke Daddy Handsome. Sekarang mulailah mengaji untuk Umi Anissa. Ujar Anissa yang kemudian menyodorkan ponselnya pada perawat. Reki pun mulai menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya membaca ayat demi ayat dengan mata terpejam. Dokter dan perawat yang ada di ruangan itu merasa takjub oleh suara merdu Reki hingga dibuat merinding jadinya. Reaksi itu tentu saja dirasakan yang sama oleh Anissa hingga air mata Anissa kembali menetes. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jagalah keutuhan rumah tangga kami, jangan pisahkan dulu kami dengan maut. Biarkan kami mencicipi dulu kebahagiaan bersama keluarga kecil kami. Lindungilah suamiku dari orang-orang yang ingin menzoliminya. Jika nanti dia terbebas dari mara bahaya masalah yang tengah dia hadapi saat ini, aku berjanji akan mengarahkan dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Subhanallah Maha Suci Allah yang masih menjaga hafalan dari lisannya. Semoga dengan hafalannya itu menuntun kami sekeluarga menuju janahmu. Anissa memejamkan mata untuk menikmati suara merdu suaminya. Reki tersenyum melihat wajah Anissa yang tenang saat dirinya berhenti mengaji untuk mengambil nafas sejenak. Dan Reki mengakhiri ngajinya saat mendengar tangisan seorang bayi yang baru keluar dari perut istrinya itu. Tes, tes, tes. Air mata Reki meluncur dengan bebas saat melihat anaknya sudah lahir ke dunia. Kok anak kita? Hiks. Anissa menangis haru. Cup, cup, cup. Reki menciumi wajah Anissa bertubi-tubi. Dan terakhir dia mencium kening Anissa cukup lama. Terima kasih sayang. Terima kasih sudah melahirkan keturunanku. Wanita hebatku, istri solehaku. Aku mencintaimu. Ucap Reki. Anissa mengangguk dengan air mata haru meleleh dari sudut matanya. Terima kasih karena Koko sudah menemaniku meski situasi kita sedang tidak biasa. Dan selamat ulang tahun sayang. Aku tahu ini satu hari lebih cepat dari hari jadimu. Harusnya besok adalah hari kelahiran mereka agar sama sepertimu. Inilah yang dinamakan Qadarullah. Tapi aku berdoa untukmu, semoga Allah selalu melindungi Koko dari segala mara bahaya, dan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya nanti. Amin. Ucap Anissa. Reki sangat terharu dengan perhatian Anissa. Karena sejujurnya dia pun lupa hari jadinya. Terima kasih ya sayang. Setelah masalah ini selesai, aku akan meminta hadiahku. Ucap Reki. Koko mau hadiah? Hadiah apa? Tanya Anissa. Itu nanti aku yang tentukan. Jawab Reki sembari mengedipkan matanya. Cukup mencurigakan. Ujar Anissa dengan tatapan mata menyelidik, sementara Reki jadi tergagah. Anissa tersenyum saat melihat tawa suaminya itu. Tawa yang sangat jarang dia lihat dari suaminya. Tidak berapa lama kemudian lahir kembali anak kedua dan disusul anak ketiga Anissa. Genggaman tangan Reki bertambah erat pada tangan Anissa. Ada semacam letupan-letupan kecil di dalam dada pria itu. Reki tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya dia saat ini. Dan rasa bahagianya itu cuma dia ekspresikan dengan mencium istrinya secara bertubi-tubi. Karena tidak punya banyak waktu, Reki harus tahu jenis kelamin anak-anaknya. Sementara dokter sibuk menutup kembali luka di perut Anissa. Apa jenis kelamin anak-anakku, dok? Tanya Reki dengan sangat penasaran. Karena meski berada di tempat yang sama, Reki tidak terlalu fokus memperhatikan jenis kelamin anaknya. Selamat ya, Pak. Anak pertama Anda berjenis kelamin laki-laki. Dan kedua anak Bapak yang lain berjenis kelamin perempuan. Jawaban dokter membuat senyum Reki mengembang. Dia sangat bahagia karena di antara ketiganya, doanya ada yang terkabul. Apa Koko senang? Tanya Anissa. Sangat senang. Aku punya anak laki-laki, itu sangat luar biasa. Jawab Reki dengan wajah semeringah. Lalu bagaimana dengan anak perempuan kita? Apa Koko nggak senang juga? Tanya Anissa. Tentu saja senang. Asalkan anak-anak yang dilahirkan itu dari rahimu, aku sangat senang dan bahagia. Jawab Reki sembari mengusap puncak kepala istrinya. Lalu Koko mau memberikan mereka nama apa?
Tanya Anissa. Reiki terdiam sejenak. Karena selama ini dia sama sekali tidak memikirkan nama putra-putrinya. Dia hanya ingin anak-anaknya lahir dengan selamat. Karena situasiku tidak memungkinkan untuk berselancar di internet, aku rasa aku hanya mampu memberikan nama untuk putra kita. Untuk putri kita biar kamu yang beri nama ya sayang. Ujar Reiki. Lalu siap nama putra kita? Tanya Anissa. Muhammad Rifki Abdullah. Jawab Reiki yang membuat Anissa tersenyum. Nama yang indah. Ucap Anissa. Apa kamu sudah menyiapkan nama untuk putri kita? Tanya Reiki. Ya, itu pun kalau Koko setuju. Jawab Anissa. Siapa? Tanya Reiki. Aisyah Putri Abdullah dan Alesha Putri Abdullah. Jawab Anissa. Nama yang bagus. Mereka pasti akan senang diberi nama itu. Ucap Reiki. Apa Bapak mau mengadzankan anak-anak Bapak terlebih dahulu? Mereka akan kami masukkan ke dalam inkubator agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Tanya perawat. Sayang, adzani mereka sebelum kamu pergi. Ujar Anissa. Iya. Jawab Reiki. Reiki pun mulai mengadzani putra-putrinya satu persatu dengan lelehan air mata. Pria itu sangat takjub karena dia memiliki putra dan putri berparas sempurna. Cepatlah besar anak-anakku. Dedi sudah tidak sabar ingin mengajari banyak hal pada kalian. Gumam Reiki. Reiki kemudian mencium anak-anaknya. Anissa menyaksikan hal itu kembali meneteskan air mata haru. Setelah luka Anissa selesai ditutup kembali, Reiki mau tak mau harus berpisah dengan Anissa kembali. Aku pergi dulu ya sayang, agar mereka tidak curiga padaku. Ujar Reiki. Tentu saja Anissa kembali terisak yang membuat hati Reiki terasa diiris. Maafkan aku karena selalu membuatmu menangis. Tapi aku berjanji padamu, setelah masalah ini selesai, tidak akan aku biarkan air matamu menetes sedikit pun. Aku janji akan membahagiakanmu dan menuruti semua keinginanmu. Ucap Reiki. Semuanya? Sungguh? Tanya Anissa. Sungguh. Jawab Reiki. Janji ya? Gak boleh ingkar pokoknya. Nanti saat masalah ini selesai, aku mau minta 3 permintaan dari Koko. Ujar Anissa. Kamu istriku, apa Jin? Kok minta 3 permintaan? Tanya Reiki yang syarat akan ledekan. Koko. Rengek Anissa dengan bibir mengerucut. Apapun itu, aku pasti akan mengabulkannya. Tapi ingat pesanku. Jangan menangis saat aku pergi nanti. Terus jaga anak kita dengan baik. Tapi nanti kamu harus cari babysitter untuk membantumu mengurus anak-anak kita. Jangan sendirian, nanti kamu kelelahan. Ucap Reiki. Apa ada lagi Kang Mas Prabu? Ledek Anissa. Satu lagi. Bilang sama anak-anak kalau minum ASI jangan banyak-banyak. Soalnya mereka cuma numpang. 2 buah melon susunya punya Dedi seorang. Bisik Reiki yang membuat Anissa tersipu malu. Reiki sangat senang karena sudah berhasil mengembalikan senyum istrinya itu. Aku pergi dulu ya sayang. Anggap suamimu sedang berjihad. Doakan aku cepat kembali bersama kalian. Ingat, jangan keluar rumah tanpa ditemani siapapun. Ucap Reiki. Iya kok. Jawab Anissa. Cup, cup, cup. Reiki kembali mencium wajah Anissa bertubi-tubi. Dan terakhir dia mengecup bibir Anissa sedikit lebih lama. Anissa mencium tangan Reiki sebelum suaminya itu kembali naik ke atas berangkar dan didorong keluar oleh 2 orang perawat. Reiki kembali dibawa ke ruang perawatan dan diiringi oleh anak buah Dirim. Reiki bersiul-siul gembira yang membuat kedua pria bertubuh besar itu jadi menoleh satu sama lain. Sepertinya kamu sangat senang. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Itulah yang membuatku sangat senang saat ini. Setelah diperiksa, usus dan lambungku sudah tidak bermasalah lagi. Tinggal nunggu pemulihan dan besok pagi sudah boleh pulang. Jawab Reiki. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Kami sudah tidak betah di sini, mending kita kembali ke hotel. Tidak hanya hotel. Lusa kita akan kembali ke Indonesia. Ujar Reiki. Kenapa pulang cepat? Bukankah kita akan liburan di sini selama 2 minggu? Tadinya begitu. Tadi aku jadi sedikit trauma gara-gara masuk rumah sakit ini. Jawab Reiki. Ya sudahlah. Biarkan aku tidur dulu. Aku sangat mengantuk. Sambung Reiki. Reiki kemudian memejamkan matanya, namun dengan hati berbunga-bunga.
Dia sangat bahagia saat ini. Sementara itu di tempat berbeda, keluarga Anissa tengah menunggu gelisah di ruang VIP. Mereka tidak bisa menunggui Anissa di depan ruang operasi karena ada anak buah Dirim di sana. Jadilah mereka memutuskan untuk menemui Anissa setelah dibawa ke ruang perawatan yang sudah mereka pesan. Duh, semoga Anissa baik-baik saja, ucap Masito sembari mondar-mandir karena gelisah. Nisa pasti baik-baik saja, Buke. Kan sudah ada mantu kita di dalam sana, ujar Rahmat. Tapi tetap saja ibu ndak bisa tenang, Pak, ucap Masito. Lain Masito lain pula dengan Lieni. Meski dia juga mengkhawatirkan Anissa, tapi kerinduannya pada sang putra lebih mendominan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena situasinya tidak memungkinkan. Setelah menunggu sekian lama, Anissa akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan. Anissa disambut tangis haru oleh keluarganya. Anak-anakmu mana? Tanya Masito. Mereka dalam ruang inkubator, Bu, jawab Anissa. Loh, kenapa tuh? Mereka baik-baik saja kan? Tanya Masito dengan panik. Mereka baik-baik saja, Bu. Mereka dimasukkan ke dalam sana agar suhu tubuhnya stabil. Jawaban Anissa membuat Masito bisa bernafas dengan lega. Koko, dia baik-baik saja, Mah. Dia juga nitip salam buat kalian. Doakan dia semoga cepat menyelesaikan masalah ini, ujar Anissa. Syukurlah kalau dia baik-baik saja. Tapi Mama, Hicks. Lieni yang sudah menahan kerinduan sejak lama pada putranya itu, tangisnya jadi pecah. Anissa sangat mengerti apa yang dirasakan Lieni saat ini. Mama yang sabar ya, Ma. Koko sudah janji sama Anissa kalau dia akan kembali berkumpul sama kita secepatnya. Lieni mengangguk sembari mengusap air matanya. Blemem. Dirim membuka matanya saat matanya sudah terbebas dari rasa kantuk. Pria berjambang itu menoleh ke arah samping dan menatap Steve dan Stefani masih tertidur pulas di sampingnya. Tadi malam dia benar-benar sudah tidur bertiga atas permintaan Steve. Dirim bangkit dari tempat tidur dan menatap arloji yang ada di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi saat ini. Pria itu bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan setelah itu dia membangunkan Stefani. Mata gadis itu perlahan terbuka saat mendapat sentuhan di lengannya. Aku harus kembali ke hotelku, ucap Dirim. Apa kamu tidak ingin menunggu sampai dia bangun? Tanya Stefani. Kamu berikan saja alasan yang masuk akal, jawab Dirim yang kemudian berbalik badan. Bagaimana kalau ternyata dia adalah benar anak biologismu? Pertanyaan Stefani membuat langkah kaki Dirim terhenti. Maka pilihannya cuma dua. Apa kamu ingin mengurus anak itu bersama dengan cara berbagi hari, atau kamu ingin kita sama-sama mengklaim anak itu hanya anak pribadi? Jawab Dirim tanpa menoleh. Anak pribadi? Apa maksudmu? Tanya Stefani. Kamu atau aku mengurus sendirian anak itu tanpa melibatkan satu sama lain. Tanpa mengganggu satu sama lain. Jawaban Dirim sangat mencengangkan untuk Stefani. Kenapa kamu tidak memiliki opsi yang ketiga? Tanya Stefani. Opsi ketiga? Tanya Dirim sembari berbalik badan. Ya, kenapa tidak ada opsi ketiga? Kita menikah dan membesarkan anak kita bersama dalam satu atap. Jawab Stefani yang membuat Dirim terkekeh. Kamu bukan lagi seleraku. Sekarang aku sudah punya tambatan hati baru setelah Janesen tiada. Kamu dan aku suatu ketidakmungkinan. Jadi sebaiknya kubur saja mimpimu itu. Kalau kamu kesulitan mencari jodoh karena adanya Steve, maka biarkan Steve berada dalam pengasuhanku sehingga kamu bisa bebas menikah dengan pria manapun yang kamu sukai. Ujar Dirim. Tes. Air mata Stefani menetes di pipinya dan segera dia hapus. Baiklah. Sampai ketemu 3 hari lagi di Indonesia. Kita akan melakukan tes DNA di sana. Di saat nanti kamu tahu dia anak kandungmu, aku akan tetap mengurus Steve sendirian tanpa melibatkanmu. Karena selama ini aku mampu bertahan sendiri selama 5 tahun. Jadi tidak masalah bagiku untuk bertahan 100 tahun lagi. Pergilah. Tidak perlu menemui kami lagi, Il. Ucap Stefani. Stefani kemudian mencabut rambut Steve beberapa helai dan menyerahkan rambut itu pada Dirim. Kamu cuma perlu tahu dia anakmu atau bukan. Setelah itu tidak perlu ada hubungan apapun lagi di antara kamu dan kami. Aku akan memberitahu Steve bahwa ayahnya sudah meninggal karena kecelakaan. Sambung Stefani. Deg.
Jantung Dirim serasa hendak berhenti saat mendengar ucapan Stefani. Entah kenapa ada sedikit terbesit rasa tidak rela saat Stefani mengucapkan kata-kata itu. Tapi dia masih bingung apa dia tidak rela Stefani tidak peduli padanya atau tidak rela kehilangan putra yang dia sendiri tidak tahu apa benar-benar putranya atau bukan. Tanpa banyak kata lagi, Dirim langsung keluar dari kamar itu. Setelah pintu tertutup, tangis Stefani pun pecah. Harapan ingin memiliki keluarga yang utuh kini sudah pupus. Saat Dirim sudah berada di tempat parkir, anak buahnya tiba-tiba menelpon. "Ada apa?" tanya Dirim. "Bos di mana?" "Kami sudah pulang dari rumah sakit. Aku sedang di jalan menuju hotel. Tunggulah 10 menit lagi," jawab Dirim yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Dirim menginjak pedal gas mobil rentalannya. Di sepanjang jalan dia berpikir keras. Kehadiran Stefani dan Steve cukup mengguncang perasaannya. Papi jangan pergi lagi ya. Mami bilang tahun depan Steve masuk sekolah TK. Steve pengen deh hari pertama sekolah diantar sama papi. Papi janji ya antar Steve sekolah. Ucapan Steve tadi malam terngiang-ngiang di telinganya. Terlebih jari kelingking mungil anak itu terpaut erat di jari kelingking miliknya. Dirim menghela nafas panjang. Tanpa sadar dirinya sudah tiba di hotel tempatnya menginap. Reiki menatap Dirim yang berjalan di koridor tempat kamar mereka tinggal. Tidak biasanya wajah Dirim muram saat melihat dirinya, dan itu membuat Reiki merasa aneh. Dirim meletakkan kartu akses di depan pintu kamar hotel, hingga pintu itu terbuka. Reiki mengekor di belakang Dirim, namun masih dengan perasaan aneh karena pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada apa dengannya? Apa dia sedang sakit gigi? Tapi bodoh amatlah. Yang penting aku sedang bahagia saat ini. Batin Reiki. Reiki bersiul-siul bahagia sembari masuk ke dalam kamar mandi. Kini Dirim yang merasa heran padanya. Setelah menunggu hampir 15 menit, Reiki pun keluar dengan hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggangannya. Sepertinya kamu bahagia sekali. Apa keluar dari rumah sakit membuatmu bahagia? Tanya Dirim. Siapapun yang keluar dari rumah sakit pastilah bahagia. Siapa yang mau masuk rumah sakit lama-lama? Tapi setidaknya aku masih berani pergi ke sana, bukan seperti seseorang yang takut hanya sekedar melihat jarum suntik. Jawaban Reiki membuat Dirim tersindir. Aku nggak takut. Nggak cocok kepribadian sangar, tapi takut sama jarum suntik. Ucap Dirim yang kemudian mendapat cepikan bibir dari Reiki. Re. Tangan Reiki terhenti saat mendengar Dirim menyebut namanya dengan begitu akrab. Tidak seperti sebelumnya, pria itu sering menyebutnya dengan beberapa panggilan sayang. Ada apa? Tanya Reiki tanpa menoleh. Aku ingin bicara serius denganmu. Jawab Dirim. Dia mau bicara apa? Apa dia ingin bicara soal pernikahan lagi? Awas saja. Aku akan pecahkan kepalanya sekarang juga. Batin Reiki. Tunggu. Biar aku pakai baju dulu. Ujar Reiki. Setelah selesai berpakaian, Reiki pun duduk di tepi tempat tidurnya. Dirim menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Re, aku butuh pendapatmu. Kalau seandainya di masa lalu kamu pernah melakukan kesalahan dengan meniduri seorang wanita, tiba-tiba wanita itu datang dengan membawa seorang anak. Dia mengaku kalau anak itu adalah anakmu, sementara kamu sudah memiliki kehidupan sendiri saat ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dirim. Siapa yang kamu bicarakan ini? Apa ini tentang pengalaman pribadimu? Tanya Reiki. Bukan. Itu pengalaman temanku. Jawab Dirim. Alasan klise. Bilang saja kalau itu pengalamanmu. Apa dari lubuk hatimu yang paling dalam kamu yakin itu anakmu? Kalau yakin, kenapa kamu ragu mengakuinya? Kamu mungkin tidak bisa bersama ibunya karena kamu sudah memilih jalan hidupmu sendiri. Tapi anak itu tidak berdosa. Jangan sakiti hatinya dengan tidak mengakuinya. Aku orang yang paling kenyang tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Dan aku paling tahu rasanya diabaikan. Jawab Reiki. Umur kita ini semakin hari semakin tua. Sekarang kita boleh jadi masih gagah perkasa, tapi tua dan mati itu satu hal yang pasti. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Minimal kalau kamu mati masih ada yang sudi mendoakanmu. Bukankah doa yang paling cepat dijawab adalah doa anak yang soleh? Tapi meski begitu jadi orang tua juga harus tahu diri. Sudah didoakan yang baik-baik, tapi kamu masih saja belok. Sayang tuh sama jambang dengan terong jumbomu.
Terlebih kalau perbuatanmu terendus polisi atau aku yang membunuhmu nanti. Otomatis kamu mati sia-sia tanpa sempat mengucapkan kata-kata sayang pada anakmu itu. Sambung Reki. Sialan. Kamu kalau ngomong suka nyelekit, Re. Ucap Dirim. Salah sendiri homo. Salah sendiri jadi bandit. Ucap Reki. Seperti kamu tidak saja. Kita ini sama-sama mafia, jangan lupa itu. Ucap Dirim. Tapi paling tidak hidupku sempurna. Aku sudah menikah dan punya anak. Reki tiba-tiba saja keceplosan. Anak yang mana? Tanya Dirim dengan tatapan menyelidik. Ya calon anak maksudku. Kamu pikir siapa yang membuatku tidak bisa memilikinya? Itu semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku jadi duda dan anakku meninggal. Nanti biar kamu rasakan ditinggal anakmu juga. Jawab Reki yang berpura-pura marah untuk menutupi kegugupannya. Jadi menurutmu kalau itu memang pasti anakku, aku saja yang mengurusnya? Tanya Dirim. Jangan pernah memisahkan anak dari ibunya kalau bukan ibunya yang meminta. Jawab Reki. Kenapa? Dia kan anakku juga. Aku juga berhak. Tanya Dirim. Jangan egois. Kita sebagai pria hanya nyumbang sperma dan mendapatkan enak saat menggenjot ibunya. Tapi semua penderitaan mengandung, melahirkan, membesarkan ibunya yang paling lelah segalanya. Selama ini kamu kemana? Jangan cuma mau enaknya aja. Waktu kecil kamu gak ikut ngurus, setelah besar seenaknya saja mau mengambil tanpa perasaan. Jadi mafia juga jangan brengsek-brengsek amat. Seharusnya kamu ganti rugi pada ibunya yang sudah susah payah melahirkan keturunanmu. Dengan begitu hati wanita jadi dingin dan gak jengkel sama kamu. Jawab Reki dengan panjang lebar. Dirim tampak terdiam mencerna ucapan Reki. Saranku bertobatlah. Kamu sangat beruntung sudah memiliki kehidupan yang sempurna. Kamu sudah pernah merasakan juga betana nikmatnya lubang wanita. Tidak perlu memasukkan batangmu yang maha besar itu ke lubang kotor lagi. Ingat, sekarang kamu sudah punya anak. Perilakumu itu bisa aja diketahuinya dan akan membuatnya malu. Sekarang teknologi semakin canggih, jangan sampai kamu mempermalukannya saat dia sudah memiliki pergaulan nanti. Sambung Reki. Sekarang uangmu sudah banyak. Tidak perlu lagi menjual narkoba dan para gadis tak berdosa itu. Ingatlah, karma itu pasti berlaku. Tapi aku ngomong begini bukan berarti kamu bukan musuhku lagi ya. Jika ada kesempatan, aku akan tetap menghabisimu. Ucap Reki yang membuat mata Reki mengerling. Sekian dulu ceramahku. Ini ceramah terakhirku untuk mafia brengsek sepertimu. Aku mau tidur dan jangan ganggu aku. Ucap Reki. Reki berbaring di atas tempat tidur dengan menarik seutas selimut untuk tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Dirim memutuskan keluar kamar. Pergolakan batin tuh. Rasakan. Umpat Reki. Dirim pergi ke suatu tempat untuk menarik sejumlah uang. Setelah selesai, dia pun pergi ke hotel tempat Stefani tinggal. Aku titip tas ini untuk kamar 304. Ucap Dirim pada seorang resepsionis. Tolong antarkan sekarang. Dan ini tips untukmu. Ucap Dirim. Saya mau bilang apa kalau orangnya bertanya? Bilang saja ini dari Yil. Jawab Dirim. Baiklah. Dirim kemudian pergi dari situ setelah meninggalkan satu tas besar gepokan uang. Ceklek. Stefani membuka pintu dan mendapati seorang petugas hotel membawa sebuah tas besar. Ini ada titipan dari Pak Il untuk Anda, Bu. Baik, terima kasih. Ucap Stefani sembari meraih tas besar itu. Setelah petugas itu pergi, Stefani masuk ke dalam dan membuka isi tas itu. Matanya terbelalak saat melihat ada banyak gepokan uang di dalam sana. Mami, apa itu uang papi? Tanya Steve. Ya, dia mengirimkan uang ini untukmu. Jawab Stefani. Tapi papi kemana? Aku mau papi, aku nggak mau uangnya. Tanya Steve. Sayang, papi harus pergi kerja lagi. Papi pembohong. Dia kan sudah berjanji tidak akan pergi lagi. Aku benci papi. Ucap Steve yang kemudian masuk ke dalam selimut. Stefani menyeka air matanya. Kini dia kembali bingung harus membujuk Steve lagi seperti dulu. Tapi papi nggak akan pergi lama kali ini. Dia mau menjemput uang yang banyak karena papi sangat ingin Steve jadi dokter. Papi sering sakit, jadi dia ingin anaknya menjadi dokter yang hebat, ucap Stefani. Mami nggak bohong kan?
Tanya Steve. Enggak. Api juga nggak bohong. Dia berpesan kalau Steve harus jadi anak yang cerdas. Nanti kalau sekolah harus ranking 1 terus, biar kamu jadi dokter yang hebat. Jawab Stefani. Ya, Steve akan jadi anak yang pintar. Kalau Steve pintar, papi pasti cepat pulang kan, Mi? Tanya Steve. Kepala Stefani mengangguk cepat dengan air mata yang merebak. 2 hari kemudian, Anissa menunggu Zakir yang sudah berjanji akan menjemputnya dari rumah sakit sebelum pria itu berangkat ke bandara. Hari ini adalah hari kesepakatan Zakir dan Reiki untuk sama-sama pulang ke Indonesia. Sementara itu, Reiki saat ini baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dijemput oleh orang-orangnya Dirim. Sementara Dirim sendiri memilih pergi ke rumah sakit internasional untuk mengecek DNA antara dirinya